mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, secara resmi saya buka posko pengaduan penanganan COVID-19 di Kota Sorong. Belajarlah berpikir positif, tidak peduli seberapa keras kehidupan. Kata-kata inspirasi Ali bin Abi Thalib ini patut digunakan untuk melukiskan komitmen Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang lebih populer disebut Gus Ami atau Cak Imin, menggerakkan kader partai menjadi pelopor gerakan kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19. Berawal dari menyerahkan secara simbolis melalui telekonferensi 300.000 paket sembako dan 1 juta masker kepada 34 pimpinan wilayah PKB seluruh Indonesia 17 Mei lalu untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak COVID. Kini Cak Imin mengharuskan kadernya di kabupaten kota membuat posko pengaduan masyarakat terdampak COVID untuk secepatnya dikomunikasikan dengan Pemda dan gugus COVID mencarikan solusi. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Papua Barat Abdullah Gassam pada acara launching posko pengaduan masyarakat terdampak COVID Kota Sorong Sabtu pagi di Sekretariat DPC PKB Jalan Selat Obi BTN menandaskan cara partai memfasilitasi keluhan masyarakat terdampak COVID diharapkan dapat mempermudah Pemda dan gugus COVID menjawab tuntutan masyarakat. Politisi yang getol menyuarakan aspirasi masyarakat, mencontohkan pembatalan rencana aksi demo, menuntut Satgas Penanganan COVID memisahkan pasien baru dan lama di tempat karantina Kampung Salak karena khawatir dengan kesembuhan pasien lama, dan sikap cepat Satgas Kabupaten Sorong menjawab keluhan pelayanan di tempat karantina adalah target yang dikomitmenkan dilakukan dengan membawa posko pengaduan. Jadi posko ini kami dirikan sesungguhnya sebagai cara termudah untuk memberikan ruang kepada siapa saja masyarakat kita, terutama yang ada di Kota Sorong hari ini, untuk menyampaikan pengaduan itu kepada kami. Kenapa? Karena tidak semua pengaduan itu bisa sampai kepada pemerintah, tidak sampai kepada tim Satgas, ada yang terputus. Olehnya itu, ini hanya sebagai instrumen saja, sebagai tempat saja, sebagai wadah saja, untuk sekiranya bisa menampung apa yang ingin disampaikan. Sebagai bukti, alhamdulillah di Kabupaten Sorong, setelah 1 jam kami launching posko pengaduan, 1 jam kemudian ada pengaduan yang masuk. Sebenarnya masyarakat kita sejak dulu menghendaki ada posko untuk tempat mereka mengadu. Hanya saja belum ada. Alhamdulillah yang didirikan oleh PKB hari ini, yang saya bilang di Kabupaten Sorong 1 jam kami dirikan, kami resmikan 1 jam kemudian pengaduan masuk, dan itu luar biasa. Yang dengan adanya posko ini kami mengetahui banyak hal yang tidak diketahui oleh masyarakat di luar. Dengan adanya posko pengaduan ini kami bisa tahu banyak hal. Banyak hal itu dalam pengertian bahwa mohon maaf seringkali yang disampaikan oleh tim Satgas kepada publik yang sudah pasti yang disampaikan itu adalah baik dan benarnya saja. Tapi tentu fakta di balik itu tidak sesuai dengan yang disampaikan. Olehnya ini saya bicara ini berdasarkan fakta yang sudah saya dapat di Kabupaten Sorong. Itu yang terjadi. Contoh misalnya, saya harus buka ketika tim Satgas
Kabupaten Sorong itu melakukan pertemuan dengan DPR, karena DPR ingin mendengar laporan terkait dengan perkembangan penanganan di posko Satgas yang terjadi. Tentu laporan yang disampaikan kepada DPR itu yang bagus-bagus, tidak mungkin yang disampaikan itu yang buruk. Nah, ketika yang disampaikan itu sedemikian bagus, ketika posko kami buka, pasien yang terkonfirmasi yang mereka di karantina buka suara kepada kami, ternyata berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan. Olehnya itu, dengan gerakan yang kami lakukan ini sesungguhnya prinsipnya tidak sama sekali menjatuhkan siapapun, tidak memojokkan pihak-pihak tertentu, tetapi kami hanya ingin posko ini hadir untuk mengurai benang yang kusut. Posko ini hadir sebagai media untuk menyambung persoalan-persoalan yang tidak bisa tersampaikan. Contoh misalnya yang terjadi di Kabupaten Sorong, bahwa soal makan, soal kebersihan yang ada di dalam, kemudian ada gabungan antara positif dengan negatif atau positif lama dengan positif baru yang semua ada dalam satu ruangan. Kemudian fasilitas penunjang di dalam ruang karantina yang tidak memadai, mereka tidak punya tempat hiburan. Yang parah lagi misalnya yang saya bilang tadi, klosetnya hanya satu, manusianya banyak, klosetnya itu pun rusak, tersumbat dan tidak bisa digunakan. Nah, contoh-contoh kasus yang kayak begini, yang masyarakat kita tuh mau mengadu ke siapa? Terhadap pemikiran skeptis mereka yang menyebut langkah partai hanya untuk pencitraan, politisi muda partai yang keseharian menjabat Ketua Komisi 1 DPRD Papua Barat ini menyebut komitmen partai hanya untuk menjalankan misi kemanusiaan, karena bicara politik baginya adalah bicara kemanusiaan. Kalau sekiranya aksi ini yang kami lakukan karena berbagai rentetan aksi-aksi kemanusiaan yang kami lakukan, sekali lagi sesungguhnya landasan kami sebagai bentuk tanggung jawab moral atas amanah yang diberikan kepada kami partai politik dan secara khusus kepada kami anggota DPR. Kami anggota DPR ini kadang dilematis. Kalau diam, nanti masyarakat tanya, baru kamu DPR itu kamu bikin apa saja? Itu kalau DPR-nya diam. Kamu DPR itu kalau kita diam, dibilang kamu DPR itu kita pilih, bukan bikin apa saja. Nanti kalau DPR-nya ribut, nanti dibilang pencitraan. Jadi posisi kami DPR ini posisi salah. Diam salah, terus teriak salah. Tetapi bagi saya pribadi dan teman-teman di PKB tidak ada urusan. Yang penting niat kita itu hanya urusan kita dengan Tuhan. Jadi kalau bagi saya itu, kalau kita di Islam itu kan innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu tergantung niat. Persetan bagi mereka karena urusan saya dengan Tuhan. Tidak perlu ada urusan kita dengan manusia. Jadi manusia itu mau menilai atau apa tidak ada urusan. Yang penting bahwa yang kita lakukan itu semata-mata niat karena Allah. Allah yang menilai kita, Allah yang memberikan kadar kepada kita, maka persetan sudah kata manusia. Kalau kita mau ikut maunya mereka, sampai kapanpun memang tidak akan pernah jalan. Makanya saya tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun demi kepentingan banyak orang, demi kepentingan masyarakat banyak, kami insya Allah lahir batin berada di garis terdepan. Itu sebabnya sejalan dengan ideologi yang ada di PKB, kami politik rahmatan lil alamin, politik yang memberikan asas manfaat kepada semua alam, termasuk manusia dan segala hal yang ada di muka bumi. Yang kedua, bahwa PKB bagi kami sering juga kami mengistilahkan bahwa politik itu ibadah. Maka cara-cara yang kami lakukan ini adalah sesungguhnya bagian daripada ibadah. Kenapa? Karena dengan berpolitik kami bisa melakukan banyak hal baik yang tidak bisa dilakukan oleh orang tidak berpolitik.
Ketua DPC PKB Kota Sorong, Haji Haryanto Husni, merasa terpanggil menjalankan komitmen partai yang diperintahkan Ketua Umum, karena kehadiran partai baginya adalah untuk melayani rakyat. Posko penanganan COVID-19 ini, yang alhamdulillah Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ini adalah perpanjangan tangan ataupun juga perintah langsung dari perintah partai, ya, dari partai PKB untuk seluruh Indonesia, khususnya kami di Papua Barat dan Kota Sorong ini, kami melaksanakan membuka posko ini yang insya Allah nanti akan dilaunching oleh Pak Ketua DPW pada pagi hari ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini merupakan instrumen dari kami selaku pelayan daripada masyarakat. Tentunya ini membuat kami harus bekerja, ya, membantu masyarakat, juga membantu pemerintah, seperti itu. Artinya sebagai mediasi dari satuan tugas pemerintah yang telah dipercayakan oleh pemerintah, yakni adanya satuan tugas yang diwewenangkan kepada dari pemerintah untuk satgas yang ada di Kota Sorong. Komitmen Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menggerakkan partai sebagai pelopor gerakan kemanusiaan dilandaskan pada pengaruh penyebaran virus yang telah mengguncang peradaban manusia di muka bumi ini. Tidak bisa dipungkiri, pandemi COVID yang telah meluluh lantangkan negara penyebar virus terbesar seperti Amerika, Inggris, Spanyol, Cina, Italia termasuk Indonesia membuat semua pimpinan negara seakan tidak punya nyali dan daya melawan virus mematikan tersebut. Karenanya partai ingin hadir membantu pemerintah dan gugus COVID di berbagai daerah termasuk Papua Barat dengan tidak hanya berandil menyalurkan sembako dan masker, tetapi membuka posko pengaduan untuk menampung berbagai permasalahan untuk dikoordinasikan secepat mungkin untuk dicarikan solusinya. Tujuan partai adalah bagaimana menghadirkan diri, membantu negara menyelesaikan masalah pandemi yang dihadapi untuk menghindari benturan masyarakat dengan pemerintahnya. Kiranya posko pengaduan masyarakat terdampak COVID bisa berkontribusi menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, dan kiranya kami sudahi laporan daerah membangun mengangkat tema gerakan kemanusiaan PKB di tengah pandemi COVID-19.